Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari seberapapun kita yang ada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan hati kita. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu Bapa, untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh membuka mata kami dalam keadaan yang sehat Tuhan. Itu semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami boleh ada di tempat ini pada saat pagi hari ini Tuhan. Itu juga semua oleh karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Dan semuanya tertuju hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Kami mau datang untuk menyembah-Mu, untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus, ini kami Tuhan, ini setiap kami datang padamu memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu kami yang hidup. Haleluya. Mari kita mau rasakan kebaikan Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Ingat segala kebaikannya di dalam hidup kita. Dan pujilah Dia. Setiap kami Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan lawannya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu
tinggi. Sembah namamu, sebab Dia yang layak terima segala pujian. Semua pujian Dan kemuliaan hanya bagi namanya. hanya bagi Tuhan. Haleluya. Memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai itu Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan, sebab Kau yang layak. Kau yang layak Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Dengan segenap hati kami. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Yesus, sebab Kau yang layak dipuji. Tiada berkesudahan kasih sayang di dalam setiap hidup kami. Haleluya. Di dalam setiap keadaan apapun Tuhan, Kau senantiasa Allah yang beserta dengan kami. Di dalam suka dan duka kami Tuhan, Kau Allah yang senantiasa selalu bersama dengan kami Bapa. Kau sungguh baik, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh sangat terbukti bagi setiap kami Tuhan. Sungguh begitu dalam dan lebarnya kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lebih lagi kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa. Segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Yang pagi hari ini membawa hati kami di hadapan-Mu. Kami menanggalkan segala beban kami Tuhan. Dan kami mau datang kepada-Mu untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, suatu kegairahan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, untuk hadirat-Mu bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Dan lebih lagi Bapa, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di
Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang mau memuji Allah kita, sama-sama katakan amin, haleluya. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Berikan senyum yang terbaik, yang termanis untuk kanan kirinya. Tuhan kita Allah yang baik. Begitu dalam dan besar kasih setianya bagi setiap kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selama
dan dalamnya kasih Tuhan akan setiap kita. Mari lebih lagi kita mau bersuka, sebab sukacita yang daripada Tuhan melimpah bagi setiap kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Jangan biarkan segala ketakutan dan kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita mau lebih lagi ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau menjadikan setiap kami indah Tuhan dan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau Allah yang tidak pernah memandang luar Tuhan. Kau Allah yang memandang hati setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah memandang rupa setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semua isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Bahkan Kau mengenal setiap kami lebih dari siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
urapan-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Penuhi hati setiap kami Tuhan. Satu-satunya alasan untuk kami tetap hidup hanya Engkau Yesus. Karena kami tidak mampu Tuhan berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan di luar jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku pencobaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia Tuhan. Kau memegang tangan kami Tuhan, tetap teguh Tuhan. Jangan biarkan kami terjatuh dalam pencobaan dunia Tuhan. Tapi kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan agar kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan juga setiap kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu boleh merema dan bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Kamu melakukan siap kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih untuk hari ini. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada itu tidak satu kebetulan. Dan sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan, materaikan bagi kami. Agar boleh menjadi kekuatan, pengharapan, dan damai di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali. Perkenalkan, nama saya adalah Toki Halim Berneko. Saya pikir banyak yang sudah mengenal saya. Senang bisa kembali ke tempat ini. Terima kasih kepada Pak Wandi
yang sudah mengundang saya. Terima kasih untuk teman-teman yang lain juga. Istri saya bernama Rika Gosalina. Kami mempunyai 3 orang anak yang sudah cukup besar. Yang pertama bernama Angeli, yang kedua bernama Ashley, ketiga bernama Alexandra Cheris. Dan pelayanan saya masih sama di MDC sebagai seorang pemimpin kesan. Rasanya saya nggak percaya saya berdiri di tempat ini, tempat di mana sepertinya saya kembali ke rumah. Tempat di mana begitu banyak cerita, begitu banyak hal-hal yang positif yang pernah kita lalui bersama-sama. Dan hari ini saya boleh berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu merupakan satu kehormatan. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, saya mau perkenalkan teman saya Sony. Dia akan menyaksikan apa yang menjadi perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Oke Sony, mari saya persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sony dari MDC Bandar Lampung. Jadi saya ini saat ini mau membagikan tentang pengalaman saya waktu di MDC. Mungkin Bapak Ibu kalau kita flashback di masa lalu, ikut di MDC, gabung di MDC ini pasti awalnya dari ibadah atau kesan. Ya. Cuman kalau saya agak beda, saya dari DK. Jadi pertama kali justru ikutnya DK, bukan ibadah. Setelah DK, habis itu baru ibadah umum dan ikut kesan. Nah, waktu itu pas ikut kesan pertama kali, itu juga suatu pergumulan ya. Jadi ceritanya begini, waktu itu saya diajakin sama teman kantor saya, seorang Koko. Jadi si Koko ini ngajakin saya, Son, ayo ikut kesan. Saya pikir, kesannya di mana? Oh, di tempatnya Kotoki. Waktu itu saya masih ikut kesannya Kotoki. Nah, jadi siang itu dikasih tahu tuh alamatnya belok mana. Akhirnya saya setuju, oke, saya mau ikut. Nah, pas sudah sorenya itu saya mau ikut, rumahnya Kotoki kan di Bandar Lampung masuk ke gang-gang ya, jadi agak jauh. Ketika saya bawa motor masuk ke dalam, masuk gang yang pertama, belokan pertama, itu kayak saya tuh ngomong, tanya diri sendiri gitu. Jadi pertanyaannya kurang lebih gini, itu nanya ke diri sendiri ya, Son, lu yakin mau ikut kesan? Serius lu mau ikut? Terus saya jawab lagi, ya gue yakin, setuju. Jalan lagi, udah mau belok tuh, udah mau nyampe, muncul lagi pertanyaan, serius lu mau ikut? Yakin lu? Kalau enggak, lu bisa balik lagi aja, gampang nanti aja gitu. Itu datang lagi. Jadi saya pertanyaan lagi, enggak, saya mau ikut. Akhirnya sampai, dan ketika sampai waktu itu saya ingat banget Kotoki dan istri lagi di depan rumah, lagi nyapu-nyapu, beres-beres gitu ya. Terus saya tanya, kok komsel ya? Masih awal-awal masih kaku gitu ya. Jadi pas saya tanya, oh iya Son, masuk Son. Nah, akhirnya masuk, ketika masuk, dan ngobrol sebentar. Nah itu salah satu jadi momen yang paling, istilahnya paling awkward ya. Istilahnya gini, yang ngajak saya malah belum datang. Jadi datang sendirian, cuk-cuk, tiba-tiba dengan saya yang orangnya pendiam, yang nggak gampang bergaul, ngobrol dengan orang baru itu rasanya gimana ya, susah gitu ya. Nah nggak lama si Koko yang ngajak tuh baru datang gitu. Jadi ya saya udah malu, terus dia bilang, sorry Son, saya telat nih. Saya pikir dalam hati, waduh nih, kok gini amat gitu ya. Jadi mungkin masukan buat Bapak Ibu, kalau mau ngajak orang kesan minimal datang duluan atau barengan gitu. Jadi ketika yang diundang itu nggak awkward, nggak kaku gimana gitu kan. Nah ketika singkat cerita saya ikut kesan, 2 kali 3 kali, di kesan kan biasanya kita makan dulu ya. Makan, nah pas waktu itu saya datang kesan, pertama kali saya lihat, wih makanannya enak juga nih gitu kan. Iya makanannya, wih enak juga nih makanannya gitu. Sekali 2 kali, saya mikir, ini mereka pada bawa makanan enak nih, harus bagaimana ya? Saya tanya kan sama Koko yang ngajakin, kok itu emang harus bawa makanan atau kok? Terus dia bilang, enggak sih Son, enggak harus bawa, enggak apa-apa gitu. Yang penting kalau mau bawa enggak apa-apa, cuman enggak memberatkan gitu. Nah setelah 2-3 kali itu, saya datang lama-lama enggak enak juga dong. Yang lain pada bawa makanan dan bagi saya waktu itu makanannya lumayan enak-enak gitu. Kalau misalnya saya enggak bawa gimana gitu. Akhirnya singkat cerita saya bawa makanan yang ya mungkin enggak seberapa. Tapi dari situ saya belajar untuk bisa memberi gitu. Karena kalau saya lihat anggota kesan yang lain pada bawa gitu, dan bukan untuk 2-3 orang, untuk 10-an orang ada lah, dan itu menurut saya istilahnya, waduh mereka mau ya bayar harga segitu, maksudnya saya enggak. Nah, itu salah satu yang saya dapat dari kesan, yaitu kita belajar memberi. Terus yang kedua, saya juga di kesan belajar untuk tunduk ya, tunduk dalam artian ketika si Koko PK ini kasih tugas, Son kamu bawa games ya, Son kamu bawa sharing ya gitu. Itu saya lakuin gitu, dan itu menurut saya nggak sia-sia gitu. Jadi ketika contohnya mimpin games, ya awalnya saya juga mimpin games,
aduh gimana ya, kaku ya, kikuk gitu ya. Tapi lama-lama saya belajar, singkat cerita ya walaupun masih dengan pembawaan saya yang agak kaku begini, tapi saya tetap bisa belajar gitu. Jadi yang mau saya bagiin intinya adalah, saya bersyukur kalau waktu itu ketika ada intimidasi ya, yang saya bilang tadi, serius lu yakin ikut kesan itu saya tiba-tiba batal, mungkin akan jalan ceritanya beda. Mungkin saya nggak bisa di sini atau mungkin saya lagi di mana saya nggak tahu. Tapi puji Tuhan dengan keputusan saya tetap ikut kesan, berkomunitas, itu membuat saya jadi bisa ada sampai saat ini, bisa belajar lebih lagi lewat komunitas dan bertumbuh lagi lewat gereja ini MDC. Oke, itu aja yang bisa saya bagiin. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, lanjut. Jadi tema firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, judulnya adalah hidup yang tidak akan Anda sesali. Kita akan buka di Yeremia pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Akan saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, firman Tuhan di sini menuliskan dengan sangat jelas kepada kita. Di dalam kehidupan kita, Tuhan merancangkan kebaikan. Tetapi kenyataannya kita menghadapi berbagai hal yang sangat berbeda. Itu membuat kita kecewa, membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan harapan. Bahkan juga membuat kita merasa menyesal akan apa yang menimpa kita. Dan juga ada yang meninggalkan Tuhan karena hal itu. Pertanyaannya adalah kenapa? Mengapa? Karena kita tidak melihat hikmahnya. Berbicara tentang hikmah, apa itu hikmah? Hikmah adalah makna dari sebuah peristiwa. Kalau bisa dijabarkan seperti begini, hikmah adalah satu kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, lewat hal-hal yang kita alami. Kita tidak akan pernah bisa melihat sebuah hikmah dari sebuah proses selama proses itu belum selesai. Saya katakan sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa melihat hikmahnya selama proses itu belum selesai. Berapa lama? Tidak ada yang tahu. Mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin 10 tahun, bahkan mungkin lebih lama dari itu. Dulu saya ingat sekali, saya pernah gagal untuk membuka satu usaha rumah makan. Di mana pada saat itu akhirnya saya dan istri harus turun tangan secara langsung. Dan kami berusaha keras untuk mempertahankan rumah makan itu. Tapi pada kenyataannya akhirnya rumah makan itu harus tutup juga. Pada saat itu terjadi, saya tidak melihat hikmah apapun di balik itu semua. Tapi satu hal yang sangat pasti, dari rumah makan itulah saya menjadi orang yang bisa memasak. Lewat rumah makan itulah lahir sebuah produk yang tidak pernah kami sangka, yaitu namanya ayam semanggi. Salah satu usaha sampingan yang boleh membantu di mana saat pandemi kemarin, di mana usaha utama saya saat itu benar-benar kena imbasnya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah hikmah. Kita hanya bisa melihat hikmahnya setelah semua proses itu lewat. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti mengizinkan kita mengalami masalah, mengalami goncangan. Di sini ada 3 hal yang saya tuliskan. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah goncangan? Pertama, supaya kita tahan uji. Di Roma pasal yang ke-5, ayat ke-3 sampai ke-4, saya bacakan. Dan bukan hanya itu saja, yang kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Firman Tuhan di sini menuliskan dengan sangat jelas. Di balik kesengsaraan ada ketekunan. Di balik ketekunan
ada tahan uji. Di balik tahan uji, ada pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Jelas kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita diizinkan Tuhan mengalami goncangan? Supaya kita menjadi alatnya. Dulu ada, waktu saya masih sekolah di satu tempat, ada seorang guru yang mengajarkan kepada saya sebuah peribahasa yang sangat bagus. Dia bilang seperti ini, hidup sampai tua, belajarlah sampai tua. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa sebuah kedewasaan, kita tidak akan pernah bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan. Karena lewat kedewasaan itulah kita melihat segala sesuatu itu menjadi indah pada waktunya. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami satu goncangan? Supaya kita menjadi alatnya. Di dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari bahwa hidup itu seperti sebuah puzzle. Mungkin begitu banyak hal yang kita alami, kita tidak mengerti. Tapi suatu hari nanti ketika tersusun dengan rapi, kita baru menyadari ternyata segala sesuatu yang terjadi itu punya maksud dan tujuan. Lewatin begitu banyak hal yang pernah saya alami dulu. Saya ingat sekali tahun 2019, anak saya Angeli mengalami sakit. Sesudah itu masuk pandemi lagi, kita mengalami krisis di mana saat itu benar-benar di bagian wallet nggak bisa bergerak sama sekali. Dan itu membuat saya baru tersadar di balik segala sesuatu yang terjadi ada maksud dan tujuan. Dan itulah yang membuat saya tersadar bagaimana saya mendapati panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, tidak sekedar itu saja. Di dalam kehidupan kita, kita pasti mengalami cobaan, pergumulan yang sangat berat. Dan bahkan kita juga akan mengalami hal-hal sulit yang begitu sulit untuk kita mengerti. Dan terkadang itu membuat kita menyesali keadaan kita. Kita juga menghadapi tembok-tembok kemustahilan. Di sini ada 3 poin yang sangat penting ketika kita menghadapi sebuah hal yang begitu sulit untuk kita terima. Menghadapi tembok-tembok kemustahilan. Poin yang pertama, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Mengapa iblis begitu suka membuat kita menyerah? Mengapa? Karena iblis sangat tahu potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau kita menyerah, keadaan pasti akan berubah. Dan orang yang menyerah, dia pasti tidak akan melihat hal-hal baik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Orang yang menyerah sama saja orang yang membuang potensi yang Tuhan berikan. Saya ingat sekali, dulu saya hampir menyerah kepada keadaan saya. Dulu mungkin teman-teman di sini juga tahu, saya orangnya pemalu. Saya bukan tipe orang yang pintar berbicara di depan umum. Tapi saya nggak tahu kenapa begitu banyak orang-orang di sekeliling saya selalu mendorong saya maju ke dalam pelayanan. Salah satunya Pak Gembala saya di tempat di Tanjung Karang, istri saya, ketiga orang tua saya. Dari penolakan-penolakan yang halus sampai penolakan-penolakan yang ekstrim pun pernah saya lakukan. Dan itu membuat saya berhenti di satu titik. Dan saya bertanya ke Tuhan, kenapa? Kenapa harus saya? Satu permintaan saya kepada Tuhan saat itu, kalau emang Tuhan mau pakai saya, satu permintaan saya, mampukan saya. Dan di situ saya memulai sesuatu yang baru, saya mencoba menghadapi ketakutan-ketakutan terbesar dalam hidup saya, yaitu berbicara di depan umum. Di situ saya memulai sharing saya lewat kesan. Saya ingat sekali dulu waktu di tempat ini juga, saya pernah ditagih janjinya untuk mimpin kesan. 1 minggu saya nggak bisa tidur. Benar-benar saya nggak bisa tidur. Dan waktu saya pimpin kesan sangat kacau. Dan itu terjadi. Dan itulah yang saya alami.
ketika saya berani untuk maju, melawan ketakutan-ketakutan yang saya alami. Hari ini saya bisa berdiri di tempat ini, bukan karena saya yang hebat, karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Itulah sebabnya Tuhan begitu luar biasa. Saya bisa berdiri di tempat ini karena orang-orang di sekeliling saya yang tidak menyerah kepada keadaan diri saya. Dan saya juga tidak menyerah kepada diri saya sendiri. Jadi poin pertama, ketika kita menghadapi satu hal yang begitu sulit untuk mengatasi kemustahilan itu, jangan menyerah. Ayo senggol kanan kirinya, jangan menyerah. Poin yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita semua juga tahu kalau doa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Tanpa berdoa mustahil kita bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan buka di Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah di sini Alkitab mencatatkan Nabi Elia begitu luar biasa. Nabi Elia adalah manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tapi kenapa Nabi Elia bisa melakukan hal-hal yang begitu spektakuler? Alkitab mencatatkan karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, saya jadi teringat tentang kisah Yunus. Bagaimana kita tentu tahu pernah mendengar tentang kisah ini, di mana Yunus diutus ke Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis, dihadapkan dengan gelombang yang begitu besar, dicampakkan ke laut, dan atas seizin Tuhan, ditelan oleh seekor ikan besar 3 hari 3 malam. Nah di sini saya ingin mengajak saudara-saudara melihat dari satu sisi yang agak berbeda. Kalau seandainya itu saudara yang ditelan oleh seekor ikan, apa bayangan yang pertama kali muncul di dalam benak kita? Saya percaya semua jawabannya pasti akan sama, mati. Begitu juga dengan Yunus. Ketika momen pertama dia ditelan oleh seekor ikan, bayangan yang pertama muncul pasti sama, mati. Saya punya hobi memancing seperti Suabong. Memasak dan juga memotong ikan, salah satu hobinya. Jadi dari ikan kecil sampai ikan yang besar sudah saya potong sebelumnya. Dan anatomi perut ikan itu hampir sama. Bentuknya sama, isinya juga sama. Jadi dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Ketika Yunus berada di dalam perut ikan, jangan membayangkan kalau Yunus itu ada di satu tempat yang nyaman. Dia bisa jalan-jalan, itu tidak mungkin. Satu hal yang paling memungkinkan Yunus di dalam perut ikan, dia berada di dalam satu posisi seperti sebuah janin sambil menciptakan sedikit ruang untuk dia bernafas. Nah, momen ketika Yunus menyadari kalau dia tidak binasa, di situ melahirkan sebuah doa. Doa yang mengatasi sebuah kemustahilan. Doa yang bersungguh-sungguh. Kita tidak akan buka di doa Yunus karena itu sangat panjang. Dan di ayat yang terakhir dikatakan, apa yang kunasarkan akan kubayarkan. Terpujilah nama Tuhan. Dan oleh karena itulah Tuhan mendengar doa dari Yunus. Dan Tuhan berfirman kepada ikan untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Disitulah ceritanya. Poin yang ketiga. Ketika kita menghadapi sesuatu pergumulan yang berat, yang mungkin akan membuat hidup kita menyesal. Poin yang ketiga adalah tetap percaya.
Mari kita buka di Amsal yang ketiga ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Poin ketiga ini begitu penting. Mengapa tetap percaya? Ketika engkau diperhadapkan dengan satu situasi yang begitu sulit, begitu menyesakkan, begitu menakutkan, tidak ada harapan. Dan satu hal yang saya mau beritahu, kita harus tetap percaya. Karena saya pernah berdiri di titik itu. Titik di mana segala sesuatu itu sepertinya nggak ada harapan. Tahun 2019 saya ingat sekali anak kami mengalami sakit. Sakitnya itu bukan sakit biasa. Sakitnya sakit depresi akut. Dan itu sudah mengarah ke skizofrenia. Bahasa dunianya gila. Pada saat itu terjadi, kami sebagai orang tua begitu kaget. Kok bisa? Tiba-tiba anak ini berubah dari yang biasanya. Seminggu sebelum dia pecah manifestasi di yang pertama, dia sudah menunjukkan gejala-gejala yang sangat berubah. Tapi kita sebagai orang tua, kita tidak mengerti. Dulu saya tidak punya pengalaman, saya tidak mengerti kenapa dia bisa berubah begitu. Malah hal sebaliknya yang saya lakukan ketika dia berbuat salah, saya marahin dia. Itu kesalahan yang sangat amat fatal. Dan itulah yang terjadi, tidak cuma itu aja. Dia juga ditunggangi oleh kuasa jahat yang membuat keadaannya begitu buruk. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Keahlian dia bermain keyboard, bermain rubrik, dan lain-lain semua hilang. Jujur ketika itu terjadi kami benar-benar terpukul. Kami kaget. Dan sampai satu titik saya ingat sekali, kesaksian ini cukup panjang. Dan saya mau teman-teman, saudara-saudara di sini mendengarkan dengan seksama. Karena di sini ini sangat penting. Hari Sabtu tanggal 22, saya selalu mengingat hari itu. Tanggal 22 Juni tahun 2019. Hari itu sekitar jam 5:30 pagi ketika kami masih tidur. Tiba-tiba di luar kamar itu saya mendengar. Kok ada suara gaduh, suara anak kami yang kedua, Ashley. Dia berteriak, buka pintunya, buka pintunya. Kebetulan Ashley tidur tersendiri. Jadi Angel sama Cheris tidur berdua di kamar tengah. Nah, tiba-tiba suara itu makin lama makin serius, makin keras. Kami sebagai orang tua tiba-tiba langsung bangun, kami langsung ke sana. Dan ternyata kami mendapati Angeli dan Cheris terkunci di kamar tengah di mana kakaknya mengalami manifestasi yang pertama. Di dalam kamar itu terdengar suara yang begitu gaduh, begitu kacau. Terdengar suara teriakan-teriakan adiknya, jangan Cece, jangan Cece. Sedangkan Cece-nya nggak tahu di sana, saya nggak ngerti dia lagi ngapain saat itu. Terdengar semua barang-barang lagi dihancurkan dan dia lagi seperti berkomunikasi dengan sesuatu. Dia mengeluarkan suara-suara yang saya benar-benar nggak ngerti itu apa. Di situ saya menjadi sangat panik. Saya berusaha tendang pintu itu. Saya gedor pintu itu sekuat tenaga. Tidak bisa terbuka. Saya lari ke samping. Saya mau pecahin kaca di samping. Tapi percuma. Saya tahu karena ada teralisnya. Dan akhirnya saya kembali lagi. Kita berdua, saya sama istri benar-benar dalam situasi yang sangat panik. Itu hari saya paling panik di dunia. Satu harapan saya semoga anak kami tidak kenapa-napa. Jujur akhirnya di situ kami udah gak tahu lagi mau ngapain. Sambil gemetar kami berdua, kami hanya bisa berdoa, Tuhan kasih kami solusi. Dan akhirnya istri saya berteriak kepada anak kami yang paling kecil, Cheris. Dia panggil Cheris. Cheris, kamu dengar suara mami baik-baik. Maju, putar kuncinya. Cheris pada saat itu berumur sekitar 7-8 tahun ya. Dia masih belum ngerti cara buka pintu. Jadi
Ketika itu benar-benar satu saat itu dia belajar membuka pintu dengan kondisi yang sangat terdesak. Dia putar ke kiri, klik, 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 nggak kebuka. Tiba-tiba klik pertama, saya buka, pintunya masih terkunci. Karena dia kunci 2 kali. Dan gak lama kemudian, klik kedua saya buka pintu. Begitu saya buka pintu, saya langsung nyalain lampu. Dan di situ saya melihat satu pemandangan yang sangat mengerikan. Di mana anak saya yang pertama, dia tergantung di atas lemari. Menggantungkan dirinya di atas lemari, bukan gantung diri ya. Nah, di situ semua barang-barang dihancurkan. Dan di situ dia seakan-akan matanya itu menatap sesuatu di atas. Dan dia berkomunikasi dengan sesuatu di atas situ. Saya melihat di atas itu tidak ada apa-apa. Momen pertama yang saya lakukan adalah saya langsung tarik dia turun dan saya banting dia ke ranjangnya. Saya bekap dia di situ. Tapi dia begitu kuat, dia bangun lagi, dia mau ke atas lagi. Saya tarik lagi, saya tahan dia di ranjang. Dan butuh waktu yang cukup lama untuk saya menenangin dia. Sebentar-sebentar ketika kesadaran dia kembali, dia bisa ngomong gini, "Papi, aku minta maaf udah nyusahin papi." Tapi gak lama kemudian tiba-tiba seperti dia dikuasain kembali, hilang semuanya. Terus tatapannya aneh, dia bisa menyeringai seperti itu. Jujur itu satu momen yang sangat menakutkan untuk kami. Dan akhirnya lewat beberapa waktu lah, akhirnya keadaannya berangsur-angsur pulih kembali. Nah, sore harinya keadaan sudah lebih baik. Saya pikir udahlah. Saya cuma bilang sama istri dan anak, nanti malam anak-anak semua bawa di kamar kita aja malam itu. Jadi anak-anak mendengar itu, mereka semua senang, kita tidur satu kamar. Semua pembantu lagi pulang saat itu, karena itu kan sesudah momen Idul Fitri. Jadi malam itu Rika dan 2 anak yang paling kecil tidur di atas ranjang, saya pakai kasur lipat tidur di bawah. Menemani Angeli di samping saya. Saya ingat sekali, sudah agak larut malam, di atas jam 11 malam kalau tidak salah. Saya melihat semua sudah tertidur, saya melihat Angeli di samping saya juga sudah tutup matanya. Saya berpikir, udahlah, udah aman, saya juga mau tidur, saya juga capek sekali rasanya. Dan waktu itu saya tidur, saya baru tutup mata. Tiba-tiba ada dorongan yang begitu kuat, buka matamu, buka matamu. Begitu saya buka mata, saya kaget, Angeli sudah tidak di samping saya. Saya kaget, kemana dia hilangnya? Ya kan begitu saya lihat lihat begini, ternyata dia sudah mengalami manifestasinya yang kedua. Dan itu sangat mengerikan. Di mana dia hampir menempelkan mukanya ke adiknya. Jadi mukanya sama muka adiknya lagi tidur, jadi kepalanya sama kepala itu dia melototin Ashley dengan pandangan yang begitu tidak normal. Jujur saat itu terjadi, saya sudah tahu itu apa. Saya langsung tarik dia di situ dia berontak, dia mengamuk, dia mengeluarkan suara-suara yang sangat tidak jelas. Istri saya juga langsung bangun, kita langsung menenangkan dia saat itu. Dan saat itu, di saat kami lagi berperang, kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua kuasa jahat keluar dari tubuh Angeli. Jujur, saat itu kami mendapat serangan balik secara terang-terangan. Tiba-tiba di luar kamar kami, jendela kami itu langsung digedor. Bukan diketok ya, digedor 4 kali. Saat itu saya hanya bisa pandang-pandangan sama Rika. Saya sangat tahu di luar itu apa. Enggak mungkin ada orang di rumah saya. Saya enggak punya piaraan, saya enggak punya anjing, saya enggak punya kucing, mungkin tikus pun enggak ada. Pada saat itu, jujur, di tengah situasi yang ada kami begitu ketakutan. Tapi sebagai seorang laki-laki, saya harus bertanggung jawab. Saya langsung bangun, saya langsung buka pintu, saya coba lihat di samping itu apa yang gedor begitu keras. Begitu saya keluar, saya lihat, saya tidak melihat apapun, nggak ada apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, semua bulu kuduk saya berdiri semua.
Di situ saya masuk lagi ke dalam kamar, saya bilang sama istri, oh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Sebenarnya dia nggak tahu, saya juga saat itu sangat ketakutan. Angeli pada saat itu dia mengeluarkan suara-suara masih tidak bisa ditenangin. Dan akhirnya kita berusaha bertahan seadanya, kita nyalain semua lampu, kita setel lagu gereja, kita berdoa. Harapan kita cuma satu saat itu, semoga cepat pagi. Pada saat kita menenangin Angeli, tiba-tiba ketika kesadaran dia kembali lagi, dia bisa ngomong, papi, itu, di belakang pintu itu hitam besar, gede, besar, aku takut. Terus tiba-tiba dia ngomong begitu, dia hilang lagi. Seakan-akan dia dikuasain lagi. Dia mengeluarkan lagi suara-suara yang sangat tidak jelas. Dan habis itu, kejadian-kejadian yang lain itu begitu menakutkan. Di situ aura mistis itu begitu kuat dan menakutkan. Akhirnya sampai sekitar jam 4 pagi, keadaannya berangsur-angsur pulih, lebih baik lagi. Dan dari situlah, kebetulan hari itu sudah masuk ke hari Minggu. Saya bilang sama istri dan anak, nanti sesudah ibadah pagi, kita semua harus pulang ke Jakarta. Karena kalau satu malam lagi di sini, saya nggak tahu siapa yang akan jadi korbannya. Mungkin saya, istri, mungkin anak-anak yang lain. Terlalu menakutkan saat itu. Dan akhirnya kita siap-siap ke gereja. Saat itu gerejanya jam 7 pagi. 3 kali kebaktian dan kami pergi ke kebaktian yang paling pagi saat itu. Dan momen pertama ketika anak saya yang paling pertama kita bawa masuk ke dalam ruangan ibadah. Duduk di belakang. Di situ dia berontak. Dia bilang, dia mati-matian bilang, aku gak mau di sini. Aku gak mau di sini. Walaupun saya sudah berusaha membujuk dengan keras, sebentar aja sebentar aja. Dia gak mau. Dia mati-matian dia mau keluar dari ruangan ibadah itu. Dan akhirnya kita temanin dia keluar. Begitu dia keluar dari ruangan ibadah, dia lebih tenang. Nah sesudah itu dia bilang, aku lapar. Karena pada saat itu pagi hari tidak ada makanan. Jadi yang adanya cuma kue para pengerja. Kita minta satu. Ya udah. Habis itu kita kasihkan ke anak saya yang pertama. Dan disitulah saya semakin yakin ketika saya melihat cara dia makan. Dia makan seperti orang yang tidak pernah makan. Dan itu benar-benar menguatkan opini saya, ada sesuatu yang menguasai anak ini. Normalnya dia tidak pernah begitu, dia begitu jaim ketika dia makan. Begitu rapi dia makan. Dan hari itu saya semakin dipertegas lewat kejadian itu. Tapi saat itu saya nggak ngerti. Kita nggak ngerti harus ngapain. Dan setelah selesai ibadah, kita pamit sama Pak Gembala, kita berdoa, habis itu kita pulang. Pada saat itu saya ingat sekali di rumah itu, saya lagi menyiapkan barang-barang untuk dibawa pulang. Istri dan anak yang kedua, masing-masing di kamarnya beberesin koper. Anak saya yang paling kecil hanya berjarak 2 meter dari saya. Dia lagi menggambar di lantai. Anak saya yang pertama berjarak sekitar 4 meter dari saya, dia juga lagi beresin kopernya. Di situ dia kondisinya lagi baik-baik. Seperti orang yang gak kenapa-napa. Saya mendengar dia bersenandung, lagi bernyanyi. Kayak gitulah, nyanyi bersenandung. Tapi di balik senandungnya ada satu suara laki-laki yang keluar. Yang bunyinya seperti ini. 4 kali suara mengeram itu. Ketika saya mendengar itu, saya langsung balik badan saya. Ya kan, baru saya mau mendekati anak saya yang pertama, adiknya langsung ngomong, Cece, kamu ngapain keluar suara begitu? Ya kan, terus anak saya yang pertama bilang, aku gak ngapa-ngapain, aku gak ngapa-ngapain. Jujur di situ, saya semakin yakin iblis tidak senang kami keluar dari rumah itu. Dan akhirnya saat itu saya tidak cerita langsung ke istri saya karena saya tahu kalau saya cerita dia semakin takut. Saya aja udah ketakutan gimana dengan dia. Ya kan saya gak cerita, di situ saya cari kesempatan untuk ngomong berdua. Saya bilang nanti apapun yang terjadi di mobil waktu kita perjalanan pulang, satu permintaan saya sama kamu. Jangan pernah tidur di mobil. Karena saya gak mau sesuatu yang buruk terjadi tiba-tiba ketika saya menyetir. Karena saya gak mungkin bisa mengontrol semua situasi saat itu. Dan
pada saat kami pulang, benar, anak kami sudah berubah. Dia bukan lagi anak yang manis, anak yang penurut. Di dalam mobil pun dia berubah menjadi orang yang sangat agresif. Tiba-tiba dia bisa mukul, tiba-tiba dia bisa buka kaca, dan dia itu melakukan sesuatu hal yang benar-benar di luar kebiasaannya dia saat itu. Tapi saat itu kami sudah gak bisa marah. Kami gak boleh marah, karena kami tahu itu pemicunya bisa membuat segala sesuatu lebih buruk lagi. Dan akhirnya kami juga berdoa, aduh semoga cepat sampai Jakarta. Itu adalah perjalanan paling lama ke Jakarta yang pernah saya rasakan. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa sampai ke Jakarta. Saat itu pikiran saya karena Jakarta adalah tempat semua keluarga berada, home base-nya kita. Jadi keluarga dari pihak kita ada, keluarga dari pihak istri juga ada. Saya berpikir saat itu, wah udahlah udah ketemu keluarga besar, seenggaknya saya akan mendapat dukungan yang lebih baik begitu. Emang kita mendapat semua dukungan. Saya berpikir ketika sampai di Jakarta, anak kami akan lebih baik. Dugaan saya salah besar. Justru di Jakarta itulah Angeli pecah lebih mengerikan lagi. Saya tidak bisa cerita secara detail berapa puluh kali dia mengalami manifestasi. Dan itu teramat sangat mengerikan. Dunia mistis itu sangat nyata. Jangan main-main dengan hal itu. Dan saat itu saya ingat sekali momen di mana saat itu kami benar-benar berada di satu situasi yang begitu rumit, begitu menyesakkan, begitu menakutkan. Setiap hari saya harus berhadapan dengan roh jahat di dalam anak itu. Itu bukan hal yang gampang. Ketika dia manifestasi 5-6 orang yang harus pegangin dia. Sampai satu titik istri saya sudah gak sanggup lagi. Dia gak berani melihat ketika dia mengalami manifestasi itu. Jujur, ada perasaan yang begitu besar untuk saya menyerah. Saya juga gak kuat saat itu. Kita udah bawa anak kita ke dokter, ke psikiater, ke hamba-hamba Tuhan yang menangani khusus dunia okultisme begini, sudah. Dan hasilnya enggak ada. Hasilnya tidak sembuh. Setiap hari ketika anak kami tertidur sebentar, dia gak bisa tidur. Baru tutup matanya 30 detik dia akan bangun kembali. Dan itulah yang harus kami alami. Kami sebagai orang tua harus menjaganya 24 jam. Bayangkan itu satu hal yang teramat sangat melelahkan. Sangat amat melelahkan. Saat itu saya ingat sekali saya dan istri kehilangan berat badan yang begitu signifikan. Hanya dalam tempo 1 bulan. Itu benar-benar dunia yang teramat melelahkan. Kalau kalian pernah merasakan dunia depresi, pernah kenal orang yang depresi, kalian tahu seperti apa susahnya. Dan itulah yang kami alami saat itu. Ketika Angeli sudah benar-benar berubah ke satu titik di mana dia sudah nggak bisa dikontrol lagi. Itu benar-benar satu titik yang begitu menyesakkan, begitu melelahkan. Saya ingat sekali satu kali ketika kita bawa ke psikiater, dokter berpesan kepada saya, ini ada satu jenis obat. Saya kasih, tapi jangan dipakai kalau tidak perlu. Hanya sangat mendesak saja. Karena ibaratnya kalau dikasih makan kuda pun kudanya akan tidur, pingsan. Pada satu waktu saya ingat sekali Angeli sudah benar-benar tidak bisa dikontrol. Kita udah gak tahu lagi mau ngapain. Benar-benar setiap hari cuma bisa nangis ngelihat keadaannya dia. Ketika dia manifestasi yang keluar itu benar-benar saya gak bisa cerita dengan detail karena terlalu mengerikan. Pernah satu kali akhirnya kita saya sepakat sama istri, ya udah kita kasih obatnya setengah aja. Karena dia sudah gak bisa dikontrol. Dan hasilnya sangat mengagetkan kami. Mungkin badannya bisa kalah sama obat itu. Tapi yang herannya dia masih bisa pencet handphone. Dengan mata dia tertutup.
Dia bisa jalan-jalan dengan mata dia tertutup. Itulah dunia mistis yang begitu mengerikan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu, jujur iman saya jatuh ke satu titik yang begitu rendah. Dulu saya selalu berpikir, saya ini bukan tipe orang yang takut sama setan. Enggak. Tapi begitu kejadian itu menimpa kami, saya baru tahu. Iman percaya saya kepada Tuhan terlalu kecil. Mengusir setan pun saya nggak sanggup saat itu. Disitulah kami jatuh ke satu titik yang begitu rendah. Setiap hari hanya bisa nangis. Bagian saya yang paling melelahkan cuma satu. Saya tuh harus berpura-pura kuat untuk istri dan anak saya. Kalau saya nggak kuat, gimana mereka saat itu? Setiap kali yang ada kita menangis diam-diam tanpa mereka sadari. Sampai satu titik ketika saya ingat sekali, Angeli sudah berubah di mana dia ngamuk, dia akan membanting, memukul, menghancurkan semua barang-barang di sekitar dia. Itu adalah titik yang paling menyesakan di dalam kehidupan kami. Dan di situ saya ingat sekali satu titik di mana saya punya kesempatan untuk mandi sendiri. Di situ saya curhat sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, mau sampai kapan ini begini? Jujur, sedikit lagi, sangat sedikit lagi, saya gak kuat lagi. Saya begitu trauma, begitu ketakutan. Begitu juga dengan istri saya, anak-anak saya yang lain. Ashley juga sangat ketakutan. Kalau Cheris masih saat itu dia masih kurang mengerti, masih terlalu kecil. Dan disitulah saya curhat sama Tuhan. Mau sampai kapan begini? Satu permintaan saya, kalau boleh ditukar dengan keadaan apapun, saya rela. Tapi please, kalau boleh, jangan ambil masa depan anak ini. Kasihan sekali, dia sangat muda. Seperti biasa kita cuma bisa menangis saat itu di toilet. Dan kita harus pura-pura kita gak menangis. Itu bagian yang paling capek. Saya ingat sekali sesudah saya curhat sama Tuhan. Kita udah gak tahu lagi mau ngapain. Obat sudah dikasih gak ada efeknya. Doa sudah gak ada efeknya. Tapi ada satu hal yang masih kami lupakan. Dan Tuhan ingatkan kepada saya. Saat itu sesudah saya curhat saya ingat sekali. Saya bilang sama istri, yuk mulai besok kita doa dan puasa. Topik pertama, topik doa yang saya lakukan saat itu adalah kami berdoa untuk roh kemarahannya, anarkisnya saat itu. Kami benar-benar setiap hari saya tumpang tangan, saya minyakin anak ini, berdoa. Saya perkatakan yang baik kepada Angeli, kamu akan sembuh. Tuhan sayang sama kamu, papi mami sayang sama kamu. Setiap hari topik doanya cuma itu. Itu adalah doa dan puasa yang paling intens yang pernah saya lakukan. Dan 1 minggu kemudian Tuhan jawab. Saat itu saya ingat sekali, malam itu kami sedang makan sama-sama, duduk di meja. Seperti biasa Angeli itu gak bisa dilarang saat itu. Sedikit yang memicu dia langsung bereaksi. Ketika itu sudah selesai makan, saya bilang sama dia, "Ce, udah ya, stop. Udahan ya." Padahal saya ngomongnya dengan suara yang sangat pelan. Tiba-tiba dia langsung gebrak meja. Prak. Seperti biasa kalau dia sudah begitu, saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah di situ saya deketin dia, saya bilang sama dia, "Cece kamu lihat ke papi." Di situ saya gak marah sekali sama dia, saya bilang, "Kamu lihat ke papi." Saya coba ngomong, Tuhan Yesus tidak suka kamu begini. Papi juga gak suka kamu begini. Jadi stop. Nah di situ dia melototin saya sekitar ada 15 detik begitu. Jadi akhirnya kita lihat-lihatan 15 detik. Nah akhirnya dia memilih mundur. Dari hari itu sampai hari seterusnya. Dia tidak pernah pukul orang lagi. Dia tidak pernah banting bareng lagi. Itu adalah hal pertama yang Tuhan kerjakan. Ketika momen
kami mendapati ternyata di balik doa dan puasa ada kuasa yang begitu besar. Tahu nggak? Inilah titik balik semua hal yang terjadi. Yang tadinya kami begitu terpuruk, begitu ketakutan. Tiba-tiba semangat kami seakan-akan kembali. Kami mendapati keberanian kami kembali. Disitulah saya baru menyadari doa dan puasa itu mempunyai pengaruh yang begitu besar. Dan akhirnya kami tetap lanjut doa dan puasa. Kali ini topik doa dan puasa kami berbeda. Saat itu dia tidak bisa membaca, menulis, semua keahlian dia rusak, hilang. Pernah satu kali ketika saya lihat kondisi keadaannya agak membaik, saya dekati dia. Saya bilang, coba duduk di sini, coba kamu main. Kamu kan jago main keyboard, saya bilang. Coba kamu main keyboard. Baru duduk dia sentuh, cereng begitu. Langsung dia dikuasain oleh roh jahat. Dan itu sangat amat mengerikan. Bagaimana saya tahu dia bisa dikuasain roh jahat? Tandanya terlalu gampang untuk dilihat. Dia akan meler, matanya akan ke atas, dan dia akan hilang kesadaran. Itu tanda-tandanya orang yang kesurupan. Dan itu sangat menakutkan. Dari situlah akhirnya kami terus lagi doa dan puasa, selama 2 minggu. Tuhan menjawab doa yang kedua. Saat itu saya ingat sekali, posisi kami sudah kembali ke Bandar Lampung. Kami ditemani oleh kakaknya istri dan juga mamanya. Mereka benar-benar mensupport untuk menolong kami saat itu. Nah, saya ingat sekali saya bawa Angeli. Angeli saat itu kondisinya sudah lebih mendingan. Tidak separah yang pertama. Jadi saat itu kami bawa dia ke gereja. Saya ingat sekali saat itu saya bertugas sebagai koordinator Asher. Jadi saya selalu di belakang memantau dan Angeli kebetulan duduk di belakang. Nah di situ saya melihat dia lagi bertepuk tangan, dia memuji Tuhan. Itu sesuatu yang positif. Tiba-tiba saya melihat dia meneteskan air mata. Saya datangin dia, saya tanya, Cece kenapa? Dia tidak menjawab saya. Saat itu anak saya berubah seperti seorang anak kecil. Yang benar-benar kecil. Dia sifatnya mungkin boleh dibilang kayak anak umur 5 tahun. 5-6 tahun gitu. Dia berubahnya seperti itu. Dan dia meneteskan air mata. Saya bilang, Cece kenapa? Dia gak menjawab. Terus dia bilang, papi peluk. Dia minta saya peluk, ya saya pelukin dia, saya sayangin dia. Begitu. Terus tiba-tiba dia membisikkan sesuatu yang membuat saya kaget. Dia bilang, papi Tuhan Yesus baik. Jujur, ketika momen dia bilang Tuhan Yesus baik, saya kaget. Kenapa? Karena selama ini ketika hidupnya dikuasain oleh roh jahat itu, untuk mengucapkan kata Tuhan Yesus atas inisiatif dia sendiri, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dia lakukan. Momen ketika dia bisa bilang Tuhan Yesus baik, saya seperti disiram air. Saya begitu kaget. Dan jujur, saya menyadari satu poin yang begitu penting. Kalau Tuhan sudah merebut kembali otoritas di dalam diri anak itu. Itulah yang saya alami. Jujur saat itu, saya begitu bersuka cita. Dan akhirnya setelah selesai ibadah, hal pertama yang saya lakukan begitu saya sampai ke rumah adalah saya panggil anak saya bilang, Cece kamu duduk. Dia seperti anak yang benar-benar penurut, dia duduk. Hal pertama yang saya lakukan adalah di atas meja ada satu Alkitab. Saya sembarang buka, saya kasih ke dia, Cece baca. Dan hebatnya, dia bisa kembali membaca 1 pasal penuh. Itu mujizat kedua yang Tuhan kerjakan. Dan saya tidak akan cerita karena panjang lebar karena ini sangat panjang. Cuma saya mau beritahu. Mungkin di dalam dan akhirnya Angeli saat itu dia tidak sembuh secara instan, tidak seperti membalikkan telapak tangan langsung sembuh, enggak. Dia sembuh secara proses dan benar-benar sembuhnya hampir 1 tahun. Selama 1 bulan pertama adalah 1 bulan yang begitu menakutkan.
Di bawah setengah tahun masih penuh dengan ya lika-liku yang terjadi. Dan itulah hal yang bisa saya ingat saat itu. Dan selama itulah terkadang kita merasakan hal-hal yang begitu tidak bisa kita pahami. Sekarang Angeli dia sudah sembuh total, dia sudah kuliah, sekarang dia sedang magang di Bali. Dan ketika kami berkaca ke belakang, ada pertanyaan yang timbul di dalam hati saya. Mengapa Tuhan izinkan hal semacam ini terjadi? Kenapa tidak orang lain? Jujur, hal ini pernah menjadi satu penyesalan di dalam diri saya. Mengapa? Kenapa harus kami? Kenapa bukan orang lain? Kami benar-benar merasa saat itu benar-benar di situasi yang sangat amat menakutkan. Disitulah akhirnya Tuhan membuka mata dan pikiran saya. Bahwa di balik semua yang terjadi, ada satu maksud yang Tuhan berikan. Ada satu maksud yang Tuhan rencanakan. Kalau tidak melalui hal itu, saya nggak mungkin berdiri di tempat ini. Kalau bukan karena hal itulah, saya menemukan panggilan Tuhan. Jujur, dulu saya menganggap kenapa Tuhan izinkan. Bukankah anak kami seorang perempuan dengan masa lalu seperti itu? Itu sangat sulit untuk diterima. Tapi perlahan Tuhan buka pemikiran saya. Lewat hal-hal begitulah akhirnya saya menyadari. Mungkin kita bisa menganggap masa lalu kita itu seperti sebuah kotoran, sebuah sampah. Yang membuat kita menyesal. Tapi Tuhan bisa ubah sampah itu jadi pupuk. Untuk orang-orang. Itu yang saya rasakan. Dan saya semenjak kejadian Angeli itu. Terbuka mata dan pikiran saya. Saya pernah bernasar kepada Tuhan. Kemanapun saya pergi nanti. Saya akan menyampaikan hal ini. Karena untuk itulah saya percaya. Itu membawa satu kemuliaan untuk Tuhan. Karena hal inilah keluarga besar kami. Benar-benar dicelikkan. Bagaimana harus kita mendidik seorang anak. Bagaimana kita harus berperilaku yang benar sebagai orang tua. Karena kalau salah langkah, begitu fatal. Saya baru menyadari kesalahan saya yang begitu besar. Dan hari ini puji Tuhan, Angeli sudah sangat baik. Setiap hari dia bisa video call sama kita. Dia bisa bertanya jawab sama kita. Dan dia bilang dia kangen sama kita. Sesuatu yang mungkin jarang dia lakukan sebelum dia mengalami hal itu. Dan satu hal yang mau saya bagikan ke teman-teman. Di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi begitu banyak masalah. Hal-hal yang membuat kita kecewa. Membuat kita merasa menyesal. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi saya mau beritahu. Di balik ini semua. Ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa. Maksud Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kita. Membawa kita ke satu titik yang lebih baik lagi. Itulah yang membuat saya berdiri di tempat ini. Saya sangat berterima kasih bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang begitu luar biasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat itu Tuhan, kami percaya firman Tuhan sudah selesai dibagikan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi rema dan kekuatan untuk setiap kami. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupan kami tidak sendiri. Kami selalu berjalan bersama Engkau. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Di setiap waktu, dimanapun kami berada. Engkau selalu ada dan menolong kami di waktu yang tepat. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan yang berat. Mengalami sakit penyakit. Hal-hal yang mungkin menyebabkan mereka kehilangan harapan. Yang membuat rasa menyesal di dalam diri mereka. Pada saat ini kami percaya Tuhan di dalam Engkau. Kami mendapat kekuatan yang baru.
Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala-galanya yang baik dalam hidup kami. Dan kami percaya di atas segala-galanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening DKPB MDC. Laporan keuangan tanggal 16 sampai 22 Juli. Demikian pengumuman, saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini, kita mau angkat pujian besar anugerah-Mu. Berkatnya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas rencana, rancangan yang Engkau berikan di dalam setiap kami. Dan waktu-waktu yang Engkau berikan Tuhan di dalam setiap kami. Kami tahu semuanya adalah anugerah yang Engkau berikan di dalam kami Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan di dalam setiap kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, Engkau Allah terus yang menaungi Tuhan. Juga firman-Mu biarkan menguatkan kami semakin teguh di dalam iman percaya kami. Karena hanya Engkau Allah satu-satunya Tuhan. Di dalam setiap kami yang menjadi kekuatan dan kemampuan Tuhan di dalam menghadapi segala tantangan yang kami miliki ya Tuhan. Terima kasih, biarkan firman ini tertanam di dalam setiap kami dan bertumbuh subur. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menaungi Tuhan. Bangsa ini dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terus ya Tuhan Engkau terus beracara Tuhan atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh mengenal Engkau dan mengutamakan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Presiden, wakil presiden yang ada Tuhan. Juga jajarannya Tuhan di tengah segala situasi yang ada. Pekerjaan mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberikan hikmat tersendiri di dalam setiap mereka ya Bapa.
Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan Pulau Rote Tuhan. Biarkan penyertaan-Mu terus nyata ya Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan, Engkau Allah yang terus menaungi kota ini Tuhan. Biarkan damai sejahtera turun atas kota ini, sukacita turun atas kota ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati setiap apapun yang ada di kota Metro ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Pakai gereja-Mu, pakai setiap kami Tuhan, sehingga kota Metro ya Tuhan melihat, memandang bahwa Yesus ada di dalam setiap gereja dan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati kota ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam segala apapun yang mereka hadapi Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, Kau terus campur tangan, Kau terus beracara Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami Engkau di dalam hari-hari yang mereka miliki ya Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, Kau beracara Tuhan. Memberikan kemampuan pemulihan di dalam setiap jemaat-Mu. Yang sakit secara rohani Tuhan Engkau pulihkan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Mereka yang sakit secara jasmani Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur atas apa yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan kami akan memberikan juga yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan gereja dapat mengelola dengan baik ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai engkau di dalam setiap pribadimu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu. Dan engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang di sekitarmu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan